太嫩了。金角巨兽！犯我地球仇，咱们一定护。Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari serial Donghua Swell Star episode 97. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya, Lo Feng telah berbelanja di planet Bailan, yaitu berbelanja markas baru dan juga 2 kastil. Serta membeli beberapa besi peningkatan kekuatan tanduk emas dan juga cairan ungu yang akan diberikan kepada para pejuang yang berada di bumi. Setelah pembelian mereka selesai, Lo Feng bersama Babata pun pergi kembali ke bumi. Tetapi di tengah perjalanan, sistem pendeteksi alam semesta milik Babata merasakan adanya pesawat misterius yang telah memasuki wilayah dari tata surya bumi. Pesawat misterius itu milik dari Buluo Nolashan, yaitu keluarganya Nolashan yang berniat untuk menguasai bumi. Lo Feng kemarin mengajak kepada para pemimpin besar yang berada di bumi untuk membicarakan hal ini, termasuk pemimpin Hong dan juga Lai Shen. Singkat cerita, mereka semua setuju untuk melakukan penyerangan kepada pesawat misterius itu, dan itu pun merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang mari kita melanjutkan cerita dari serial Donghua Swell Star episode 97. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan pesawat Buluo yang kini sudah hampir dekat dengan bumi, alias ia sekarang berada di dekat bulan. 执行3号方案。 Sambil menuju ke planet bumi, Buluo memerintahkan kepada para anggotanya untuk bersiap-siap memulai rencana mereka menginvasi planet bumi, yang dimana mereka berniat untuk mengincar 3 orang terkuat di bumi, yaitu Lo Feng, Lai Shen, dan juga pemimpin Hong. Karena bagi Buluo, jika mereka berhasil menangkap mereka bertiga, maka penduduk bumi tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan mereka. Buluo pun langsung menyuruh kepada Atuka untuk segera mencari lokasi keberadaan dari Lai Shen, pemimpin Hong, dan juga Lo Feng, karena mereka akan mengincar mereka bertiga. Atuka mematuhi perintah Buluo dan ia pun memeriksa lokasi keberadaan Lai Shen dan juga pemimpin Hong. Dari data yang ia dapatkan, kalau pemimpin Hong dan juga Lai Shen sekarang sedang terbang menuju ke tempat rumahnya Lo Feng. Buluo yang mendengar itu pun merasa senang karena di sini mereka bertiga akan mengumpul bersama, artinya dirinya tidak perlu mencari satu persatu 3 orang ini. Buluo pun menyuruh kepada bawahannya untuk segera pergi menuju ke rumahnya Lo Feng yang berada di kota Cina, tepatnya di kota Jiangnan. 江南基地是，正好一网打尽。 和雷神正在飞往罗峰的住处。 Tidak membutuhkan waktu lama, pesawat Buluo dengan bentuk kamuflase telah memasuki area bumi dan juga secara diam-diam telah memasuki dinding pelindung yang berada di kota Jiangnan. Sayangnya karena sistem pertahanan bumi yang masih lemah membuat orang-orang yang berada di bumi ataupun sistem pertahanan bumi tidak menyadari jika adanya pesawat misterius yang telah memasuki kota Jiangnan. Pemimpin Hong dan juga Lai Shen yang sekarang berada di balkon rumahnya Lo Feng telah menyadari adanya penyusup yang memasuki wilayah kota Jiangnan. Atuka juga memberitahu kepada Buluo kalau mereka telah sampai di tempat dari kediamannya Lo Feng. 已到达罗峰住处。 Di sini pemimpin Hong dan juga Lai Shen telah terlihat oleh mereka. Pesawat luar angkasa Buluo pun menunjukkan bentuknya di hadapan dari pemimpin Hong dan juga Lai Shen. Hal ini pun membuat mereka berdua bersiap-siap untuk memulai pertempuran. Lalu Buluo bersama para bawahannya pun bersiap untuk bertempur dengan mereka yang keluar dari pesawat luar angkasa mereka.
Namun di sini Buluo merasa bingung kenapa di sini hanya ada pemimpin Hong dan juga Lei Sen. Kemana Lo Feng pergi meninggalkan dua orang ini? Walaupun di sini hanya ada mereka berdua, Buluo tetap melanjutkan rencananya untuk menangkap Lei Sen dan juga pemimpin Hong secara langsung. Ia pun menyuruh kepada bawahannya untuk menangkap pemimpin Hong dan juga Lei Sen. 先拿下他们，再搜查路。可怜的土著。 Pasukan Buluo pun berbaris mengepung pemimpin Hong dan juga Lei Sen. Pemimpin Hong dan juga Lei Sen kini bersiap-siap untuk melakukan pertempuran. Bawahan Buluo pun memeriksa ranah dari pemimpin Hong dan juga Lei Sen yang mereka ternyata memang benar masih berada di ranah Star Travel. Hal ini pun membuat Buluo tertawa karena rencananya untuk menguasai bumi akan berlangsung sangat mudah. Lei Sen yang mendengar itu pun kesal, berniat untuk menyerang duluan, tetapi pemimpin Hong meminta kepada Lei Sen untuk menunggu. 来自宇宙中的强者。 Tetapi bawahan Buluo memeriksa jika di dalam rumahnya Lo Feng tidak terdeteksi tanda-tanda kehidupan dari Lo Feng, yang artinya Lo Feng tidak berada di rumah ini. Seluruh keluarga Lo Feng juga tidak ada di dalam sana. Bisa dibilang rumah Lo Feng ini telah ditinggalkan oleh seluruh keluarga Lo Feng dan juga Lo Feng. Di saat itu tiba-tiba saja terdengar suara Lo Feng dari atas udara dengan menyampaikan kalau dirinya sudah menunggu begitu lama kedatangan dari Buluo dan juga bawahannya. Lo Feng pun muncul secara bersamaan dengan pesawat dari Black Dragon Mountain-nya. Hal ini membuat Buluo merasa kaget karena Lo Feng yang memiliki pesawat Black Dragon Mountain. Lalu Lo Feng pun menunjukkan wujudnya dengan berada di atas pesawat X-81 miliknya. Tetapi di sini Buluo sama sekali tidak takut dengan Lo Feng karena ia telah mengetahui jika Lo Feng ranahnya masih berada di tingkatan Star Travel. Buluo pun langsung menyuruh kepada bawahannya untuk segera menangkap Lo Feng dan juga kedua teman lainnya. Tetapi di saat yang bersama, Lo Feng juga menyuruh kepada pasukannya untuk menangkap Buluo dan juga pasukan Buluo. Dengan segera pasukan Lo Feng yang berada di ranah bintang yang telah bersiap-siap menunggu kedatangan dari pasukan Buluo melakukan penyerangan kepada Buluo dan juga pasukannya. Dengan mudah pasukan Lo Feng menangkap pasukan Buluo karena ranah mereka yang sangat berbeda jauh. Pasukan Lo Feng berada di ranah bintang tingkatan 7, sedangkan pasukan Buluo masih berada di tingkatan Star Travel tetapi tingkatan ke-9. Dengan waktu yang sangat singkat, Buluo langsung terdiam melihat para pasukannya semuanya telah ditangkap. Lo Feng pun bertanya kepada Buluo apakah Buluo sudah puas dengan sambutannya kepada pasukan Buluo dan juga Buluo yang datang ke bumi. Tetapi Lo Feng memberitahu kalau dirinya masih belum selesai memberikan kejutan kepada Buluo. Lalu Lo Feng pun mengeluarkan para pasukannya yang lain yang baru saja tiba di bumi menggunakan pesawat pengirim dari Black Dragon Mountain sebelumnya. Para pasukan Lo Feng yang baru datang dengan segera mengepung mereka dengan mengelilingi pesawat Buluo. 给我拿下他！动手！ 为你准备的欢迎仪式口。 Di sini Buluo merasa kalau dirinya sekarang telah dijebak oleh Lo Feng karena sebelumnya ia tidak pernah mendeteksi bahwasannya ada pasukan level bintang yang berada di bumi. Tetapi di sini Buluo juga sadar jika pasukan bintang ini bukan berasal dari bumi, yaitu pasukan yang dijual dari budak alam semesta. Karena di sini rencana mereka yang telah ketahuan, pasukan Buluo pun menyuruh kepada Atuka untuk segera melarikan diri. Asalkan mereka bisa meninggalkan wilayah bumi, maka mereka bisa menghubungi klan utama mereka dengan memberitahu kalau mereka telah diserang oleh pasukan bumi. Tetapi di saat itu tak disangka Atuka telah ditangkap oleh Babata. Emang nice banget Babata cuy. Karena tingkatan kecerdasan Babata sendiri berada di atas Atuka. Jadinya skill merantas milik Babata lebih hebat daripada Atuka untuk bisa mempertahankannya dari serangan Babata. Babata sampai meremehkan Atuka dengan menyampaikan ia pikir Atuka ini merupakan sistem kecerdasan yang lebih hebat daripada dirinya. Tetapi ternyata tidak, dirinya bahkan tidak menggunakan usaha yang maksimal untuk bisa merantas pesawat milik Buluo.
Pasukan Buluo yang telah tertangkap oleh pasukan Lo Feng menyatakan menyerah kepada mereka. Di sini hanya tersisa Buluo saja yang masih belum menyerah, tetapi Buluo tampak begitu kesal melihat rencananya yang telah gagal. Namun di saat itu tiba-tiba saja Buluo mengeluarkan sebuah pil, yang dari pil tersebut mengeluarkan sebuah kabut asap hitam yang sangat tebal. Buluo ternyata berniat kabur dengan menggunakan kabut hitam ini. Di saat itu indera tanduk emas milik Lo Feng merasakan adanya sebuah serangan tiba-tiba dari balik belakangnya, dan ternyata benar tiba-tiba saja ada serangan dari Buluo yang tepat mengarah ke Lo Feng. Para pasukan Lo Feng yang melihat tuannya telah dihajar oleh Buluo pun berniat untuk membantu Lo Feng, tetapi Lo Feng menyampaikan kalau dirinya tidak perlu dibantu. Lo Feng bisa mengurusi ini sendirian. Mantap cuy. Lalu Lo Feng pun mengalihkan perhatian Buluo agar Buluo bisa pergi keluar angkasa, melakukan pertarungan di atas sana. Di saat yang bersamaan, Babata yang sedang mengawasi Atuka mendapatkan pesan dari pesan keluarga Nolashan yang telah dikirimkan ke pesawat Nolashan ini. Setelah Babata membaca pesan tersebut, Babata tampak begitu kaget dengan pesan yang dibawakannya. Sedangkan di luar angkasa terjadi pertarungan antara Lo Feng melawan Buluo. Asik cuy, ini yang ditunggu-tunggu. Pertarungan mereka berlangsung sangat sengit sampai mereka berdua mendarat di bulan. Buluo menyampaikan kepada Lo Feng kalau Lo Feng tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa mengalahkan dirinya. Buluo sadar dirinya masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki rencananya agar dirinya bisa menguasai bumi, yang dimana ia hanya tinggal membunuh Lo Feng, karena setelah Lo Feng tewas maka para pasukan milik Lo Feng tidak akan mematuhi perintah Lo Feng lagi, yang artinya mereka bisa kembali menguasai bumi tanpa harus berhadapan dengan pasukan bintang milik Lo Feng. Namun Lo Feng menjawab kalau Buluo telah keliru. Di sini Buluo lah merupakan orang yang tidak memiliki kesempatan untuk bisa melawan dirinya, karena sekarang Lo Feng berniat untuk menggunakan kekuatan dari tanduk emasnya melawan Buluo. Alasan Lo Feng untuk menggunakan kekuatan tanduk emasnya sekarang karena sekarang mereka berada di sisi kegelapan dari bulan, yang artinya satelit bumi tidak akan bisa merasakan kekuatan mereka berdua, yang artinya juga Lo Feng bisa menggunakan kekuatan tanduk emasnya sepuas hatinya. Lalu Buluo pun maju menyerang Lo Feng menggunakan pukulannya. Namun di saat itu Lo Feng menggunakan kekuatan tanduk emasnya, yang dimana Lo Feng berubah menjadi tanduk emas cuy. Gokil. Buluo yang melihat perubahan Lo Feng pun sangat kaget karena ia tidak menyangka kalau Lo Feng ini merupakan tanduk emas yang sedang ia incar. Lo Feng menyampaikan kepada Buluo sebenarnya di sini Buluo lah yang berada di ancamannya sangat besar. Lo Feng juga memberitahu kalau dirinya tidak pernah menggunakan kekuatan tanduk emasnya untuk melawan siapapun karena ia takut terdeteksi oleh pihak manusia, dan karena sekarang mereka di tempat yang aman untuk bertarung maka Lo Feng bisa menjajal sepuas hati kekuatan tanduk emasnya kepada Buluo. Lo Feng pun dengan langsung menyerang Buluo dengan ekornya, membuat Buluo pun terpental sangat jauh. Lalu dengan kecepatan tingginya tanduk emas berpindah ke belakang Buluo, menyerang Buluo dari belakang. Buluo pun mencoba menahan serangan tersebut menggunakan perisainya, tetapi kekuatan tanduk emas yang jauh lebih kuat membuat Buluo tidak bisa menahan serangan tersebut. Dengan kecepatan tanduk emas yang super duper kilat, Lo Feng tidak memberikan kesempatan kepada Buluo untuk bernafas. Setiap gerakan dari Lo Feng menusuk ke tubuh Buluo. Sampai pada akhirnya Lo Feng pun memukul Buluo dengan sangat keras dengan pukulan tanduk emasnya. Gokil cuy, kapan kita bisa ngelihat tanduk emas mukulnya kayak manusia? Itu keren banget. Sampai pada akhirnya Lo Feng mengakhiri pertarungan itu dengan menginjak tubuh Buluo, dan setelah itu pun Lo Feng kembali ke wujud manusianya. 夺舍金角巨兽之后，战斗的机会，我一直没有用这具身体，把我引到我终于可以尽情释放。
犯我地球仇， Lo Feng menyampaikan kepada Buluo ini akibat bagi orang yang berani mengusik planet bumi. Tetapi Buluo menyampaikan kepada Lo Feng untuk tidak sombong dulu karena kekuatan Lo Feng masih belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan keluarga Nolanshan. Namun setelah Buluo menyampaikan hal tersebut, Buluo tidak tersadarkan diri yang sepertinya di sini Buluo telah mokat. Setelah pertarungan itu selesai, pihak bumi juga telah membawa pasukan Buluo ke dalam pesawat milik para budak untuk ditahan sebentar di sana. Tidak lama kemudian, Lo Feng kembali ke bumi dengan membawa tubuh Buluo yang sudah tidak tersadarkan diri. Setelah Lo Feng bertemu dengan bawahannya Meng Yi, Lo Feng pun meminta kepada Meng Yi untuk menyuruh kepada pasukan master spiritual menginoptis salah satu bawahan dari Buluo mencari informasi dari mereka. Lalu Lei Shen pun menghampiri Lo Feng. Di sini ia tidak menyangka jika Lo Feng bisa mengalahkan Buluo yang ranahnya berada di tingkatan bintang. Lo Feng beralasan kalau dirinya memang bisa mengalahkan Buluo karena ia menggunakan teknik rahasia dari planet Yunmo. Yang di sini Lo Feng tidak memberitahu kalau dirinya menggunakan tubuh tanduk emasnya. Tetapi di saat itu Babata menyampaikan kepada Lo Feng ada berita buruk yang dimana Buluo telah melaporkan lokasi koordinat dari planet bumi kepada klan Buluo mereka, yaitu keluarga Nolanshan. Yang diperkirakan setelah koordinat itu dikirim, keluarga Nolanshan akan tiba di planet bumi dalam waktu 3 bulan. Kemudian pun diperlihatkan Lo Feng yang membawa keluarganya ke tempat tinggal baru mereka, yang dimana ini merupakan kastil yang Lo Feng beli dari planet Bailan sebelumnya. Namun di saat itu Lo Feng masih memikirkan bagaimana caranya untuk bisa mengatasi kedatangan dari keluarga Nolanshan akan tiba di planet bumi dalam waktu 3 bulan. Bencana ini akan menjadi bencana besar bagi bumi selanjutnya. Tetapi setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Solar episode 97 pun bersambung, dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan pada episode selanjutnya. Pada preview ini kita diperlihatkan dengan Lo Feng yang sedang bertarung melawan Lei Shen, yang dimana pertarungan ini merupakan pelatihan Lo Feng untuk bisa meraih ranah bintang. Karena tujuan Lo Feng sekarang adalah untuk bisa meraih level bintang untuk bisa menyelamatkan bumi dari keluarga Nolanshan. Karena jika Lo Feng bisa meraih ranah bintang, maka Lo Feng bisa menggunakan tabungan dari Tuan Huyanbo untuk bisa menyelamatkan planet bumi. Lo Feng juga tampak bersama Lei Shen dan juga pemimpin Hong pergi melakukan perjalanan ke alam semesta, yang dimana perjalanan ini untuk membeli tempat pertahanan bagi planet bumi sebagai tempat pelindungan untuk manusia dari serangan keluarga Nolanshan. Sedangkan keluarga Nolanshan sendiri tampak yang sudah berada di alam semesta bumi, yang artinya kedatangan mereka sudah hampir sampai. Sedangkan Lo Feng sendiri tampak telah membangkitkan ranah bintangnya, yang ini nanti kita akan bahas di konten spoiler. 正面对决，我们没有拼的遗产，我必须拼一把。不朽级强者留下，我的修炼进程依旧缓家。族将再也不敢染指地球，估计再有几天他就该到了。久了你才连休啊，罗峰，那么不对，还有一个办法，不胜算。 宇宙中的规则就是这么残酷。 Mungkin hanya itu saja yang dapat Mimi sampaikan pada episode kali ini. Kalau gitu terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!